Saya Denus Prasaputra dengan NIM 1031031020034. PT Indomie telah mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun laporan rekonsiliasi bank per 31 Desember 2009. Data tersebut adalah sebagai berikut. 1. Saldo perkiraan kas di bank menurut catatan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 menunjukkan saldo debit sebesar 6.080.000, sedangkan rekening koran pada tanggal yang sama memperlihatkan saldo kredit sebesar 5.787.000. 2. Pembayaran utang pada PT Jaya sebesar 3.650.000 dengan menyerahkan cek nomor AGH 052 oleh perusahaan dibukukan sebesar 6.350.000. 3. Setoran uang ke bank pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar 2.930.000 baru dibukukan oleh bank yang bersangkutan pada tanggal 2 Januari 2010. 4. Rekening koran menunjukkan adanya penerimaan tagihan dari PT Greger sebesar 1.850.000 pada tanggal 27 Desember 2009. Bank memperhitungkan biaya penagihan sebesar 50.000. 5. Cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum diuangkan oleh pemegangnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 yang berjumlah 2.070.000. 6. Bunga atau jasa giro yang diberikan bank atas simpanan perusahaan sebesar 42.000 belum dibukukan oleh perusahaan. 7. Bank memberikan nota debit kepada perusahaan atas 1. Tolakan setoran berupa cek dari PT Abadi sebagai pelunasan utangnya sebesar 850.000. 2. Biaya administrasi bank untuk bulan Desember 2009 adalah sebesar 25.000. 8. Setoran perusahaan berupa cek sebesar 1.550.000. Ternyata dalam rekening koran bank malahan dicatat di sebelah debit seolah-olah sebagai penarikan uang oleh perusahaan. Diminta A. Buatlah rekonsiliasi saldo bank dan saldo buku untuk mencari saldo kas di bank yang benar per tanggal 31 Desember 2009. B. Membuat ayat jurnal koreksi yang diperlukan. PT Indomie rekonsiliasi bank per 31 Desember 2009. Saldo menurut bank sebesar 5.787.000. Setoran dalam perjalanan sebesar 2.930.000. Cek yang masih beredar sebesar 2.070.000. Kesalahan pencatatan sebesar 3.100.000. Saldo yang benar sebesar 9.747.000. Saldo menurut perusahaan sebesar 6.080.000. Kesalahan pencatatan sebesar 2.700.000. Biaya penagihan bank sebesar 50.000. Jasa giro 42.000. Cek tidak cukup dana sebesar 850.000. Biaya jasa bank 25.000. Piutang ditagih bank sebesar 1.850.000. Saldo yang benar adalah sebesar 9.747.000. Jurnal koreksi kas di bank sebesar 2.700.000. Utang usaha sebesar 2.700.000. Beban administrasi lainnya masuk ke debit sebesar 75.000. Kas di bank masuk ke kredit sebesar 75.000. Kas di bank masuk ke debit sebesar 42.000. Pendapatan bunga masuk ke kredit sebesar 42.000. Piutang usaha masuk ke debit sebesar 850.000 dan kas di bank masuk ke kredit sebesar 850.000. Kas di bank masuk ke debit sebesar 1.850.000. Piutang usaha masuk ke kredit sebesar 1.850.000. Contoh kasus hutang dagang. Perusahaan ABC membeli barang dagangan dengan harga 500.000 dengan syarat 2/10 N30. Pencatatan transaksi di atas bila didasarkan atas nilai bruto dengan menggunakan metode fisik adalah seperti berikut. Keterangan pembelian masuk ke debit sebesar 500.000. Hutang usaha masuk ke kredit sebesar 500.000. Sebagai pembelian barang dagangan secara kredit syarat 2/10 N/30.
Bila pelunasan dilakukan dalam jangka 10 hari atau kurang, jurnal untuk mencatat transaksi pelunasan sebagai berikut. Hutang usaha kas masuk ke debit sebesar 500.000, pot pembelian masuk kredit sebesar 490.000, dan pelunasan hutang dalam masa potongan sebesar 10.000. Contoh kasus hutang wesel. Pada tanggal 2 Juni 2002, perusahaan ABC membeli barang dagangan dengan harga 500.000. Pembayarannya dilakukan 3 bulan kemudian. Perusahaan ABC memberikan surat kesanggupan membayar dalam bentuk promise atau wesel dengan memberikan bunga per 12% per tahun. Jatuh tempo wesel tanggal 31 Agustus 2002. Transaksi di atas oleh perusahaan ABC dicatat pada tanggal 2 Juni 2002 dengan jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 2 Juni pembelian masuk ke debit sebesar 500.000, hutang wesel masuk kredit sebesar 500.000 dengan pembelian barang dagangan secara kredit dengan memberikan wesel. Pada saat jatuh tempo 31 Agustus 2002, misalkan perusahaan A melunasi hutangnya akan di jurnal sebagai berikut. Tanggal 31 Agustus, promise atau wesel bayar sebesar masuk ke debit sebesar 500.000. Beban bunga atau kas pelunasan wesel masuk ke debit sebesar 15.000 dan pelunasan wesel masuk kredit sebesar 515.000. Apabila pembelian barang dagangan terjadi pada tanggal 1 November 2002, maka diperlukan ayat jurnal untuk mencatat beban bunga dan bunga yang masih harus dibayar atau hutang bunga sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember, beban bunga masuk ke debit sebesar 10.000, hutang bunga masuk kredit sebesar 10.000, mencatat bunga yang masih harus dibayar. Perhitungan 2 kali 12 kali 500.000 per 12 kali 100 sama dengan 10.000 rupiah. Sehingga pada saat pelunasan pada tanggal 31 Januari 2003, perusahaan akan menjurnal sebagai berikut. Pada tanggal 31 Januari, promise atau wesel bayar masuk ke debit sebesar 500.000. Beban bunga masuk ke debit sebesar 5.000. Hutang bunga masuk ke debit sebesar 10.000. Kas atau pelunasan wesel masuk ke kredit sebesar 515.000. Contoh, pada tanggal 2 Juni 2002, perusahaan ABC mendiskontokan wesel yang bernilai 500.000 rupiah 90 hari, tingkat diskonto 12%. Transaksi di atas oleh perusahaan ABC dicatat pada tanggal 2 Juni 2002 dengan jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 2 Juni, kas masuk ke debit sebesar 485.000 rupiah, diskonto wesel bayar sebesar 15.000, wesel bayar masuk kredit sebesar 500.000, mendiskontokan wesel senilai 500.000 60 hari per 20%.